kami dari kelompok 8 mata kuliah analisis silabus pendidikan PHI. Di sini kami akan mempresentasikan laporan berdasarkan laporan yang telah kami buat mengenai penataan CPL dan fase CP elemen dalam kurikulum Merdeka, yang mana kami masuk dalam fase C yaitu kelompok 7 dan 8. Untuk pembahasan yang pertama yaitu deskripsi elemen Al-Quran dan Hadis. Dalam elemen Al-Quran dan Hadis, pendidikan agama Islam dan berarti menekankan kemampuan membaca dan tulis Al-Quran dan Hadis dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu penilaian dalam capaian elemen akidah. Pada hal ini berkaitan dengan prinsip kepercayaan yang akan mengantarkan peserta didik dalam mengenal Allah, para malaikat, kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul, serta memahami konsep tentang hari akhir serta qada dan qadar. Yang ketiga yaitu deskripsi elemen akhlak, di mana akhlak merupakan perilaku yang menjadi buah dari ilmu dan keilmuan. Akhlak akan menjadi mahkota yang mewarnai keseluruhan elemen dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang keempat yaitu elemen penilaian fikih, merupakan interpretasi atas syariat. Fikih merupakan aturan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dewasa yang sudah mukallaf, yang diberikan tanggung jawab yang mencakup ritual atau hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu deskripsi elemen SKI, sejarah kebudayaan Islam, yang mana menguraikan catatan perkembangan perjalanan hidup manusia dalam membangun peradaban dari masa ke masa. Mungkin cukup dari pembahasan yang pertama, yaitu berdasarkan deskripsi elemen. Yang selanjutnya akan dijelaskan mengenai analisis relevansi CP dan CP elemenan yang akan disampaikan oleh teman kita yaitu saudara Aziz Mustafa. Relevansi CP fase ke CP elemen. Yang pertama itu CP fase pada akhir fase C, pada elemen Al-Quran dan Hadis, peserta didik mampu membaca, menghafal, menulis, dan memahami pesan pokok surah-surah pendek dan ayat Al-Quran tentang beragama dengan baik dan benar. Selanjutnya pada elemen akidah, peserta didik dapat mengenal Allah melalui Asmaul Husna, memahami keniscayaan peristiwa hari akhir, qada dan qadar. Pada elemen akhlak, peserta didik mengenal dialog antara agama dan kepercayaan dan menyadari peluang dan tantangan yang bisa muncul dari keragaman di Indonesia. Selanjutnya ada CP elemen. Yang pertama itu ada Al-Quran Hadis. Peserta didik mampu membaca, menghafal, menulis, dan memahami pesan pokok surat-surat pendek dan ayat Al-Quran tentang keberagaman dengan baik dan benar. Yang kedua ada akidah. Peserta didik dapat mengenal Allah melalui Asmaul Husna, memahami keniscayaan peristiwa hari akhir, qada dan qadar. Yang ketiga ada akhlak. Peserta didik mengenal dialog antara agama dan kepercayaan dan menyadari peluang dan tantangan yang bisa muncul dari keberagaman di Indonesia ini. Selanjutnya ada fikih. Pada elemen fikih ini peserta didik mampu memahami zakat, infak, sedekah, dan hadiah, memahami ketentuan haji, halal dan haram, serta mempraktikkan puasa sunnah. Yang terakhir itu ada SKI atau pada elemen sejarah. Peserta didik menghayati ibrah dari kisah Nabi Muhammad SAW di masa separuh akhir kerasulannya serta kisah Al-Khulafaur Rasyidin. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.